Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang enzim. Adapun materi yang akan dibahas pada bab enzim ini meliputi yang pertama, kita akan bahas apa itu enzim. Yang kedua, nama-nama enzim. Yang selanjutnya itu ada enzim itu dihasilkan oleh apa saja. Kemudian penyusun enzim, mekanisme kerja enzim, bagaimana enzim itu bisa bekerja, kemudian fungsi dan kegunaan enzim, efek samping enzim, dan contoh obatnya. Pengertian enzim. Enzim atau fermen merupakan senyawa organik yang lazimnya adalah protein yang mengakibatkan atau mempercepat reaksi biokimia berdasarkan proses katalisis. Nah, enzim ini dia hanya bekerja sebagai katalisator organik terhadap reaksi-reaksi substrat spesifik. Nah, yang mana kegiatan enzim bergantung pada suhu, pH, dan konsentrasi ion. Nama enzim. Nah, nama enzim ini dibentuk dari nama substrat atau nama reaksi yang dipercepatnya dengan menambahkan akhiran ase. Contohnya, urease, berarti enzim pengurai ureum. Protease, enzim pengurai protein. Kemudian lipase, berarti enzim pengurai lipid. Reduktase, berarti enzim yang mempercepat reaksi reduksi. Kalau hidrolase, nah berarti enzim yang mempercepat reaksi hidrolisis. Penghasil enzim. Nah, ada dua penghasil enzim, itu ada mikroorganisme dan ada tumbuh-tumbuhan. Nah, mikroorganisme itu berasal dari bakteri ataupun jamur. Contoh enzimnya ada lipase, amilase, streptokinase, dan penisilinase. Nah, kalau dari tumbuh-tumbuhan, itu dilakukan ekstraksi biasanya ya, yang mana hasil akhirnya nanti berupa ekstrak yang berbentuk kristal. Contohnya papase, ada bromelin juga ya. Penyusun enzim, nah, berdasarkan senyawa atau gugusan yang terkandung dalam enzim lengkap atau holoenzim, enzim terdiri yang pertama itu gugus protein yang disebut apoenzim. Nah, gugus ini mudah mengalami denaturasi, misalnya oleh pemanasan. Yang kedua, gugus non-protein. Gugus ini disebut gugus prostetik atau koenzim. Nah, kelompok ini berperan dalam metabolisme sel tubuh. Cara kerja enzim. Salah satu ciri khas enzim yaitu bekerja secara spesifik, yang artinya bahwa enzim hanya dapat bekerja pada substrat tertentu. Nah, cara kerja enzim ini ada dua teori. Yang pertama ada teori gembok dan kunci, yang kedua ada teori ketepatan induksi. Nah, kalau menurut teori gembok dan kunci, enzim ini diumpamakan sebagai gembok yang memiliki bagian kecil dan dapat mengikat substrat. Nah, bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat disebut sisi aktif. Sedangkan substrat diumpamakan kunci yang dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, kalau teori ketepatan induksi, bahwa sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga dapat berubah bentuk menyesuaikan bentuk dari substratnya. Oke, baik. Kita lihat pada gambar. Itu ada gambar bagian atas, ada enzim dan substrat. Nah, yang mana menurut teori gembok dan kunci, enzim itu diibaratkan sebagai gembok, sedangkan substrat itu adalah kunci. Nah, sisi aktif enzim nanti dia akan mengikat substrat, sehingga nanti terbentuk kompleks enzim dan substrat untuk menghasilkan suatu produknya. Nah, kemudian pada gambar nomor 2 bagian bawah, itu ada enzim juga sama substrat. Nah, menurut teori ketepatan induksi tadi, bahwa sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel. Ya, jadi sisi aktif enzim itu dia akan mengikuti bagaimana bentuk substrat. Ada gambar A dan gambar B. Nah, jadi kalau substratnya seperti gambar A, berarti sisi aktif enzimnya mengikuti gambar A. Kalau substratnya seperti pada gambar B, maka enzimnya akan mengikuti pada gambar B.
sehingga nanti terbentuk kompleks enzim dan substrat, sehingga menghasilkan suatu produk. Selanjutnya, fungsi enzim alamiah. Nah, ada beberapa fungsi enzim secara alamiah. Yang pertama, berfungsi dalam proses pencernaan. Nah, dengan cara menguraikan lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian berfungsi dalam reaksi-reaksi yang berhubungan dengan proses pernapasan, dan berfungsi dalam efek-efek vitamin yang berhubungan dengan kerja enzim. Nah, misalnya defisiensi suatu vitamin. Nah, sebenarnya karena kekurangan enzim. Kemudian berfungsi dalam keseimbangan hormon. Nah, keseimbangan hormon terpelihara dengan adanya sintesis atau penguraian hormon yang berlebihan oleh antagonisnya. Kemudian melindungi jaringan tubuh terhadap efek enzim yang dihasilkannya. Misalnya zat perintang tripsin yang dapat meniadakan kelebihan tripsin. Kegunaan preparat atau sediaan enzim. Yang pertama itu membantu proses pencernaan. Yang kedua, membersihkan dan menyembuhkan luka. Nah, dengan cara mencerna secara selektif jaringan-jaringan yang mati tanpa merusak jaringan yang sehat, termasuk melindungi pembuluh darah yang mengelilingi luka tersebut. Kemudian yang ketiga, menghilangkan radang atau bengkak pada pengobatan luka berdasarkan khasiatnya, yaitu sebagai anti radang atau anti-inflamatori. Misalnya papase, protease, amilase, streptotidase, dan streptokinase. Yang keempat itu menguraikan molekul-molekul fibrin yang menyebabkan pembekuan atau penggumpalan darah pada pengobatan trombosis dan tromboflebitis. Nah, yang lebih dikenal dengan antikoagulansia. Misalnya enzim streptokinase. Kegunaan yang lainnya yaitu membantu diagnosa suatu penyakit. Yang pertama ada glukosa oksidase, digunakan sebagai penentu kadar glukosa dalam urin pada penderita diabetes. Kemudian ada urikase, yaitu sebagai penentu kadar asam urat dalam darah pada penderita gangguan ginjal, encok, dan lain-lain. Kemudian analisis kadar enzim laktat dehidrogenase dalam serum darah sebagai penunjuk adanya jaringan yang mati di suatu tempat dalam tubuh karena kekurangan darah pada penderita kanker atau trombosis koroner. Efek samping. Nah, efek samping dengan adanya keberadaan enzim ini sedikit sekali dan itu pun jarang terjadi. Nah, alergi terhadap streptokinase terjadi karena enzim adalah protein yang merupakan antigen dan merangsang pembentukan antibodi. Obat-obatnya itu ada enzim pankreas dan pepsin. Itu sebagai obat pada sistem pencernaan. Kemudian ada bromelin atau ananase yang berkhasiat sebagai anti-inflamasi ya, atau anti radang. Kemudian ada papase atau prolase, merupakan enzim proteolitik yang berkhasiat sebagai penghilang bengkak. Kemudian ada streptokinase dan streptodornase. Streptokinase bersifat fibrinolitik, yaitu menguraikan fibrin sehingga nanti dapat mengencerkan serta melarutkan nanah yang kental dan beku. Nah, enzim ini digunakan pada pengobatan infark jantung dan untuk menyembuhkan infeksi yang bernanah. Nah, enzim ini dapat mempertinggi efek penggunaan antibiotika. Demikian, semoga video penjelasan kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.